Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang pengukuran desibel pada tiga suara bunyi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Salsabila Zara Fitria dengan NRP akhir 16, Nadia Layatul Fauzia dengan NRP akhir 47, Taufik Trisakti dengan NRP akhir 74, Angga Mahendra dengan NRP akhir 81, dan Saniatun Naila Sangada dengan NRP akhir 88. Pengukuran ini memiliki tiga tujuan, yaitu mengetahui hasil perhitungan desibel total dari ketiga sumber bunyi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kasus khusus pada studi kasus. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur tingkat kebisingan eksternal dan internal dari ketiga sumber bunyi. Dari pengukuran ini digunakan tiga sumber bunyi yaitu bunyi kereta, bunyi palang kereta, dan bunyi sirine ambulan. Baik, untuk studi kasus yang kita gunakan dalam pengukuran ini adalah pengukuran kebisingan yang terjadi pada rumah yang berada pada lingkungan di sekitar rel kereta api apabila terjadi kasus di mana bunyi palang kereta, bunyi kereta lewat, dan juga bunyi sirena ambulan yang mengantri untuk melewati rel berbunyi secara bersamaan. Next. Untuk variasi suara yang diukur yaitu adalah yang pertama adalah background noise, yang kedua bunyi kereta, yang ketiga bunyi palang kereta, kemudian bunyi sirena ambulan, selanjutnya bunyi kereta dan palang kereta, kemudian bunyi kereta dan sirena ambulan, kemudian bunyi palang kereta dan sirena ambulan, dan yang terakhir adalah bunyi kereta, palang kereta, dan sirena ambulan. Untuk variasi tempat pengukurannya digunakan dua pengukuran, yaitu adalah pengukuran dari dalam rumah dan juga pengukuran dari luar rumah. Untuk hasil pengukuran dari dalam rumah itu didapatkan nilai untuk yang pertama adalah background noise didapatkan nilai sebesar 43,2 desibel dengan frekuensi 66,5 Hz. Kemudian bunyi kereta didapatkan nilai 52,7 desibel dengan frekuensi 129 Hz. Kemudian bunyi palang kereta didapatkan nilai 51,9 desibel dengan frekuensi 129 Hz. Kemudian bunyi sirena ambulan 50,2 desibel dengan frekuensi 129 Hz. Selanjutnya bunyi kereta dan palang kereta didapatkan nilai 51,4 desibel dengan frekuensi 129 Hz. Kemudian bunyi kereta dan sirena ambulan 52,5 desibel dengan frekuensi 129 Hz, dan bunyi palang kereta dan sirena ambulan didapatkan nilai 51,4 desibel dengan frekuensi 129 Hz, dan yang terakhir adalah bunyi kereta, palang kereta, dan sirena ambulan sebesar 52 desibel dengan frekuensi 129 Hz. Next. Kemudian hasil pengukuran dari luar rumah didapatkan nilai background noise sebesar 47,1 desibel dengan frekuensi 86 Hz. Kemudian bunyi kereta 57,4 desibel dengan frekuensi 334 Hz. Kemudian bunyi palang kereta didapatkan nilai 58,8 desibel dengan frekuensi 571 Hz. Kemudian bunyi sirine ambulan didapatkan nilai 59,7 desibel dengan frekuensi 2046 Hz. Kemudian bunyi kereta dan palang kereta didapatkan nilai 64,6 desibel dengan frekuensi 1723 Hz. Selanjutnya bunyi kereta dan sirine ambulan didapatkan nilai 60,6 desibel dengan frekuensi 1130 Hz. Kemudian bunyi palang kereta dan sirine ambulan didapatkan nilai 65,1 desibel dengan frekuensi 2433 Hz. Dan yang terakhir bunyi kereta, palang kereta, dan sirine ambulan didapatkan nilai 64,6 desibel dengan frekuensi
112 Hz. Selanjutnya masuk pada penjumlahan desibel. Pada percobaan kali ini data yang diperoleh selain data pengukuran yaitu ada data perhitungan. Pada perhitungan penjumlahan desibel ini kita kita menjumlahkan besar intensitas bunyi dari beberapa sumber tersebut sesuai dengan rumus yang ada, yaitu rumus intensitas bunyi yaitu LP total sama dengan 10 log LP1 tambah LP2. Pada percobaan kali ini kita mendapatkan intensitas bunyi berupa background noise yaitu 47,1 desibel yang akan dikonversikan pada daya relatif yaitu 10 pangkat 47,1 dan ada sumber suara pertama yaitu sumber suara kereta yang memiliki besar intensitas bunyi sebesar 57,4 desibel yang mana dikonversikan pada daya relatif yaitu 10 pangkat 5,47 yang dan sumber suara yang kedua yaitu sumber suara palang kereta dengan besar intensitas bunyinya yaitu 58,8 desibel yang mana dikonversikan pada daya relatif yaitu 10 pangkat 5,88 dan sumber bunyi ketiga yaitu sirine ambulan dengan besar intensitas bunyi sebesar 59,7 desibel yang dikonversikan kepada daya relatif sebesar 5,97. Perhitungan perhitungan LP total di sini kita mencontohkan yaitu ada penjumlahan dari ketiga bunyi tersebut yang mana secara matematis dapat dituliskan 10 log di 10 log LP0 tambah LP1 tambah LP2 dan ditambah LP3 yang akan menghasilkan LP total sebesar 63,63 desibel. Next. Selanjutnya data yang telah dihitung menggunakan kita membandingkan ya perhitungan dan juga data desibel pengukuran demi bahwa penjumlahan bunyi kereta dan juga palang kereta mendapatkan hasil error yang lumayan cukup besar yaitu 5,30. Sumber suara yaitu kereta, palang kereta, dan sirine ambulan mendapatkan error sekitar 1,51%. Next. Selain variasi dari besar desibel luar rumah tadi, di sini juga terdapat desibel dalam rumah. Nilainya cukup besar daripada desibel di luar rumah tadi. Kereta dan juga palang kereta bisa mendapatkan error sekitar 8,9% yang ini cukup besar 9,33. Next. Atenuasi jarak. Terjadi atenuasi jarak yang terbukti benar adanya yang mana apabila jarak yang diberikan semakin jauh maka frekuensi dan desibel yang terukur akan semakin kecil. Pada kasus ini terjadi pula transmisi loss akibat material bangunan karena terdapat dinding pemisah dan pintu yang digunakan dalam ruangan. Pada saat pintu ditutup juga terjadi pengurangan bunyi yang terdeteksi. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan atau redam yang melewati pintu sehingga bunyi terdeteksi semakin mengecil. Next. Perhitungan noise reduction fasad bangunan. Noise reduction adalah pengukuran tingkat kebisingan yang terjadi saat suara melewati struktur bangunan dari luar ke dalam.
semakin besar nilai NR, ini berarti semakin efektif bangunan tersebut meredam suara dari luar. Pada perhitungan noise reduction, kita menggunakan rumus level bunyi di luar dikurang level bunyi di dalam. Pada pengukuran ini, kita menggunakan contoh perhitungan pada bunyi kereta, di mana bunyi kereta di luar rumah itu sebesar 57,4 desibel. Terus bunyi kereta di dalam rumah sebesar 52,7 desibel. Sehingga kita mendapatkan nilai NR-nya sebesar 4,7 desibel. Next. Next. Sebelumnya cuy. Nah, pada hasil perhitungan reduction itu bisa dilihat pada tabel, di mana pada tabel terdapat nilai NR untuk sumber suara dari suara berkisar antara 4,7 desibel sampai 13, desibel. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pembangunan meredam suara itu tidak sama untuk semua jenis suara. Di sini juga terdapat nilai negatif, yaitu pada pengukuran background noise. Hal ini berarti bangunan memperkuat suara dari Hal ini bukan berarti bangunan membuat suara dari luar, tetapi kemungkinan besar ini terjadi karena sumber suara di dalam rumah seperti kulkas, TV, AC lebih dominan daripada suara latar di luar pada saat itu. Dari tabel ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pasar bangunan ini menunjukkan kinerja redaman yang bervariasi dengan nilai berukur antara sekitar 5 hingga 14 desibel terhadap suara eksternal, yaitu suara-suara yang berasal dari luar rumah seperti kereta api, palang pintu, dan sirine. Aktivitas redaman ini jelas bergantung pada jenis sumber suaranya. Dan pada pengukuran ini juga ditemukan bahwa kebisingan internal ternyata bisa lebih dominan daripada kebisingan eksternal pada kondisi tenang atau background noise. Ini terbukti dari hasil pengukuran background noise kami, di mana level suara di dalam justru lebih sedikit tinggi daripada di luar. Next. Oke, selanjutnya ada analisis band frekuensi yang dimana pada pengukuran yang telah dilakukan di luar rumah itu terdapat 4 band atau rentang frekuensi. Yang pertama ada low, yakni rentangnya ada kurang dari 250 Hz. Sumbernya berasal dari background noise. Kemudian ada low mid yang dimana rentang dari frekuensinya sendiri adalah 250 hingga 500 Hz. Sumber bunyinya sendiri yakni ada bunyi kereta. Kemudian ada mid, yakni rentangnya 500 hingga 2000 Hz, yang dimana sumber bunyinya ada bunyi palang kereta, kemudian ada bunyi kereta dan bunyi palang kereta, kemudian ada gabungan bunyi kereta api dan sirine ambulan, dan yang terakhir yakni ada gabungan dari bunyi kereta api, palang, serta sirine ambulan. Kemudian ada band height yang dimana rentangnya yakni lebih dari 2000 Hz. Sumbernya berasal dari bunyi sirine ambulan serta gabungan dari bunyi palang dan sirine ambulan. Kemudian untuk pengukuran pada dalam rumah sendiri yakni memiliki rentang kurang dari 250 berada pada band low pada semua sumber. Next. Next. Oke, kemudian ada penentuan pita oktav yang dimana pita oktav ini dapat ditentukan melalui lebar pita oktav atau bandwidth yang dimana bandwidth ini sendiri dapat ditentukan dengan mencari nilai frekuensi rendah dan nilai frekuensi tinggi untuk mengetahui rentang pita oktav yang akan digunakan. Nah, untuk mencari nilai frekuensi rendahnya sendiri bisa menggunakan rumus VLAW yang dimana FJ atau frekuensi center dibagi dengan akar 2. Kemudian untuk mencari frekuensi tingginya sendiri itu bisa FJ atau frekuensi center dikalikan dengan akar 2 yang dimana frekuensi center ini sendiri merupakan frekuensi pusat dari pita oktav sendiri, yakni pada kisaran 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, serta 4000 Hz.
Next. Kemudian didapatkan hasil analisis pita oktav pada sumber bunyi di dalam rumah yang dimana pada hasilnya sendiri itu terdapat background noise yang dimana pita oktavnya berada pada 63 Hz. Kemudian ada bunyi kereta api yang dimana terdapat pada 125 Hz pita oktavnya. Kemudian ada bunyi palang kereta api terdapat pada 125 Hz serta bunyi sirine ambulan yakni 125 Hz juga. Kemudian ada gabungan dari bunyi kereta api dan palang kereta 125 Hz. Kemudian ada gabungan dari bunyi kereta api dan sirine ambulans yang dimana pita oktavnya berada 125 Hz juga. Kemudian ada bunyi palang kereta api dan sirine ambulan yang dimana pita oktavnya berada pada 125 Hz. Kemudian yang terakhir ada bunyi kereta api dengan gabungan palang kereta api dan sirine ambulan yang dimana pita oktavnya berada pada 125 Hz juga. Next. Oke, kemudian ada hasil analisis dari pita oktav pada sumber bunyi luar rumah yang dimana background noise sendiri itu terdapat pada rentang pita oktav 63 Hz. Kemudian ada bunyi kereta api yang terdapat pada rentang pita oktav 250 Hz. Kemudian ada bunyi palang kereta api yang terdapat pada pita oktav 500 Hz. Kemudian terdapat juga bunyi sirena ambulans serta gabungan dari bunyi kereta api dan palang kereta api serta adanya gabungan dari bunyi palang kereta api dan sirena ambulan dan adanya gabungan dari bunyi kereta api, palang kereta api serta sirena ambulan yang berada pada rentang 2000 Hz serta yakni terdapat bunyi kereta api dan gabungan oleh sirine ambulan yang berada pada rentang 1000 Hz. Next. Dari pemaparan yang telah dipaparkan tadi, terdapat kesimpulan yaitu yang pertama, hasil perhitungan desibel total dari ketiga sumber bunyi yaitu sebesar 63,63 desibel untuk pengukuran luar rumah dan 57,35 desibel untuk pengukuran dalam rumah. Kemudian yang kedua yaitu kasus khusus yang didapat yakni ditemukan atenuitas karena material yang disebabkan oleh redaman pintu maupun dinding pembatas antara dalam dan luar rumah, serta dapat ditentukan tingkatan pita oktav pada setiap frekuensi yang terukur. Kemudian yang terakhir yaitu studi kasus ini berhasil mengukur tingkat kebisingan eksternal dan internal untuk sumber kereta api, palang pintu, sirene ambulan, dan kombinasinya. Ditemukan bahwa level eksternal berkisar 57,4 hingga 65,1 desibel dan secara konsisten lebih tinggi dari level internal yang berkisar 50,2 hingga 52,7 desibel. Sumber kombinasi palang kereta dan sirine tercatat sebagai yang tertinggi di luar rumah, sementara bunyi kereta merupakan yang tertinggi di dalam rumah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.